Nama saya Murni Sen. Nama saya Salwani Haida. Nama saya Hamidah Yusuf. Nama saya Fatin Yama. Hari ini kumpulan saya mari cerita sejarah Al-Kindi. Selepas ini mari dengarkan sejarah Al-Kindi. Assalamualaikum Hamidah. Waalaikumsalam Murni. Apakah Al-Kindi? Al-Kindi ialah Abu Sufyan bin Ishaq. Dia pun menjadi ahli falsafah dari golongan bangsa Arab beragama Islam. Dia pun salah seorang anak pembesar Arab. Sejarah Al-Kindi yang diperanakan. Al-Kindi tidak tercatat yang tentu. Al-Kindi adalah orang yang pula sampah yang terkenal semasa ini. Dan Al-Kindi dikaryakan bahasa-bahasa yang tertentu semasa ini adalah bahasa Al-Khalad dan Cakrawala. Buku kitab dan tulis dari Al-Kindi atau masih samping hingga sekarang. Jumlah semuanya 238 buah. Seperti adalah handasah 23 buah, musik 7 buah, al-falak 16 buah, tabiat 23 buah, hisab 17 buah, an-nujum 19 buah, falsafah 22 buah dan lain-lain lagi. Lepas ini kita mari lihatkan video sejarah Al-Kindi. Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Orang-orang barat menyebutnya Al-Kindus. Ia berasal dari Arab Selatan dan lahir sekitar tahun 809 Masehi di Kufah. Ia terlahir dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang Harun al-Rashid. Sejak kecil, Al-Kindi akrab dengan suasana pendidikan. Pendidikannya dimulai dari belajar membaca dan menulis, berhitung, serta menghafal Al-Quran. Memasuki masa remaja, ia belajar bahasa dan sastra Arab, fikih, serta ilmu kalam. Setelah dewasa, ia pindah ke Basrah, yakni wilayah Irak, untuk menuntut ilmu. Mengingat Basrah saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, ia mencurahkan perhatiannya belajar ilmu kimia dan berbagai ilmu lainnya. Selesai belajar di Basrah, ia pun melanjutkan kuliahnya di Baghdad. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filsuf, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, matematikawan, astronom, dokter, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang mempelopori penerjemahan sekaligus mengenalkan tulisan atau karya-karya para filsuf Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada abad pertengahan di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada saat itu, yang mengundangnya untuk mengajar di Baitul Hikmah. Ia dipandang sebagai filsuf Arab pertama tidak hanya karena ia sebagai pecinta kearifan yang pertama di antara rekan-rekan sebangsanya, tetapi juga karena metode, sikap, dan juga penjagaannya pada bidang-bidang penyelidikan yang baru. Misi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan, desak mereka agar menoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Kindi menjembatani kesenjangan antara pendekatan-pendekatan intelektual setengah hati. Dan sikap inilah yang memberinya gelar falaisuf atau filsuf, karena apa yang ia perkenalkan dalam bidang filsafat murni sebenarnya hanya sedikit. Al-Kindi tentang filsafat berbeda dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Tentunya tentang masalah penciptaan yang selalu menjadi persoalan karena memiliki hubungan dengan doktrin keesaan Tuhan. Namun Al-Kindi berhasil mengkonfrontasi teori ex nihilo nihil fit yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan teori creatio ex nihilo. Filsafat Al-Kindi tidak hanya terhenti sampai pada tahap filsafat teoritis seperti halnya metafisika wujud, ketuhanan, ataupun filsafat mengenai alam. Akan tetapi, ia juga membahas tentang hakikat jiwa dan sifatnya, politik umum, serta penciptaan teori etika. Pengetahuannya yang luas dan beraneka ragam itu pada akhirnya
hanya dapat ditandingi oleh sejumlah karya tulisannya. Dalam catatan biografi Al-Kindi, Al-Muntakhab, jelas terlihat bahwa ia merupakan orang pertama yang menjadi termasyhur di antara orang-orang muslim di bidang filsafat. Terjemahan-terjemahannya serta koreksi-koreksinya terhadap karya-karya aslinya sendiri menjadikannya sebagai penggerak ilmu pengetahuan untuk melangkah seperti sekarang ini. Para ilmuwan Arab menganggapnya sebagai pendiri filsafat Muslim Arab, filsuf sempurna dan pemikir yang bijak. Karya-karyanya yang luar biasa menempatkannya pada posisi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan. Al-Kindi sangat mengagumi pemikiran-pemikiran filsuf Yunani Romawi. Ia sangat terilhami oleh dua filsuf besar Yunani, yaitu Sokrates dan juga Aristoteles. Pengaruh dua tokoh tersebut bisa terlihat dalam karya-karyanya. Menurut Al-Kindi, agama dan filsafat tidak mungkin bertentangan. Agama di samping sebagai wahyu juga menggunakan akal, dan demikian pula dengan filsafat. Al-Kindi juga menyinggung soal jiwa manusia. Menurutnya, jiwa tidaklah tersusun, substansinya adalah ruh yang berasal dari substansi Tuhan. Dan jiwa Al-Kindi lebih dengan pandangan Plato yang mengatakan bahwa hubungan antara jiwa dan badan bercorak asidental al-arab. Namun Al-Kindi berbeda dengan Aristoteles yang berpendapat bahwa jiwa adalah bentuk dari badan. Selama ruh atau jiwa berada di badan, ia tidak akan menemukan kebahagiaan hakiki dan pengetahuan sempurna. Setelah terpisah dari badan dan dalam keadaan suci, ruh akan langsung pergi ke alam kebenaran atau alam akal di atas bintang-bintang, berada di lingkungan cahaya Tuhan dan mendapat melihatnya. Disinilah letak kesenangan hakiki ruh. Namun, jika ruh itu kotor, ia akan pergi terlebih dahulu ke bulan, lalu ke Merkuri, Mars, dan seterusnya hingga ke Pluto. Kemudian terakhir akan menetap ke dalam alam akal di lingkungan cahaya Tuhan. Di sanalah jiwa akan kekal abadi di bawah cahaya Tuhan. Bagi yang berbuat durhaka dan kejahatan di dunia, jiwa atau ruh manusia akan jauh dari cahaya Tuhan, sehingga ia akan sengsara. Bagi manusia yang berbuat kebajikan, jiwa atau ruh yang dikandungnya dahulu ketika di bumi akan dekat dengan cahaya Tuhan dan hidup bahagia di sisinya. Karena itulah Al-Kindi juga dianggap sebagai filsuf muslim pertama yang membahas hakikat ruh secara terperinci. Ia membagi ruh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni nafsu, pemarah, dan berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Di samping itu, Al-Kindi juga membagi akal menjadi 3, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Bapak Al-Kindi tidak bisa mempunyai sifat aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi, masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Akhir ini, kelompok saya ucap terima kasih dan maaf atas kalimat yang salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.